Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, berjumpa lagi di jam Jepek Alai Maripola. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita yang tertulis dalam Yeremia pasal yang ke-30 ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah yang bernama John Newton, berkebangsaan Inggris. Dia terkenal sebagai pedagang budak, yaitu yang membawa orang-orang Afrika dan menjualnya kepada orang-orang Eropa. Dia dikenal keji. Dia seorang pemabuk yang minum minuman keras, yang kehidupannya penuh dengan hedonisme, dan juga kehidupannya yang penuh dengan keterpurukan. Dan seketika mereka berlayar di Samudra Atlantik, dia membawa budak-budak daripada Afrika. Ketika itu terjadilah ombak yang mengombang-ambingkan kapal mereka. Dan seketika orang-orang melihat John Newton dan ingin membuangnya dari kapal, maka dia berdoa dan tersadar atas apa yang dia lakukan selama hidupnya. Dia berdoa dan memohon ampun kepada Tuhan. Dan seketika itulah dia bertobat dan menjadi pengikut Kristus, menjadi pemberita Injil. Dan dia disembuhkan dari penyakitnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Di mana bangsa Israel dan orang Yehuda yang terbuang ke pembuangan Babel atas perilaku mereka, atas kejahatan yang mereka lakukan, atas sikap mereka yang tidak sesuai lagi dengan kehendak Tuhan. Mereka telah berbuat jahat, maka Tuhan membuang mereka ke pembuangan Babel. Dan apa yang terjadi? Bagaimana orang yang dijajah, yang mengalami penderitaan, kesulitan, seketika itu mereka tersadar, dan Tuhan juga berjanji dan memulihkan mereka dan mengembalikan mereka ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Maka itulah firman Tuhan pada saat ini yang kita dengarkan, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan mendatangkan kesembuhan bagi mereka, mengobati luka-luka mereka, atas apa yang mereka hadapi, atas apa yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Tuhan datang untuk menyembuhkan, mengobati apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Seketika orang tidak lagi menyebutkan mereka, dan orang menyebut mereka adalah orang buangan, sisa-sisa yang tidak ada seorang pun yang menanyakannya, maka Tuhan mau menyembuhkan itu dan membuat mereka berharga di mata Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa besarnya kasih karunia Tuhan, betapa berharganya seketika Tuhan menyembuhkan, mengobati orang-orang yang terluka, yang membutuhkan kesembuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Mungkin kita sekarang berbuat jahat, mungkin kehidupan kita jauh daripada Tuhan, mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka
firman Tuhan ini mau menyatakan bahwa Tuhan adalah sumber kesembuhan yang mengobati luka-luka kita. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, ketika kita mau bertobat dan meninggalkan segala perbuatan-perbuatan kita yang salah dan sadar diri bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan, maka marilah saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, datanglah kepada Tuhan. Marilah kita bersandar kepada Tuhan dan bertobat, maka Tuhan akan menyembuhkan dan mengobati atas apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu bertumbuh berakar dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Horas Shalom.